Halo teman-teman, selamat datang di konten Bible Talk, tempat di mana kita akan ngobrolin tentang cerita-cerita yang ada di Alkitab secara santai. Oke, di sini masih ada gua Stephen, bareng Bang Ben pastinya. Halo. Nah, Bang, hari ini kita mau bahas siapa, Bang? Cerita apa nih? Ya, hari ini Bible Talk akan bercerita tentang Stefanus. Stefanus. Oke. Stefanus kayaknya bener nggak, Bang? Setahu saya sih lebih dari satu ya cerita di Alkitab ya, bener ya? Iya, betul. Nah, Stefanus yang mana nih, Bang? Nah, Stefanus murid dari gereja mula-mula di mana mereka itu dimenangkan oleh 12 rasul. Oh, berarti murid langsung dari 12 rasul ya? Iya. Oke, gimana tuh Bang ceritanya, Bang? Iya. Ada sesuatu yang unik sih dari pribadi Stefanus ini, karena pada saat itu 12 rasul ini di Yerusalem ini merasa pelayanan mereka ini kurang seperti itu. Wow. Karena begini, Stephen, pada saat itu jiwa-jiwa itu semakin bertambah banyak, dan antara orang Ibrani dan Yunani ini mereka diselamatkan, tetapi ada perbedaan di antara waktu mereka melayani meja seperti itu. Makanya di dalam Kisah 6 di ayat yang kedua di situ ngomong begini, berhubungan dengan itu ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Untuk melayani meja. Iya. Sebelum lebih jauh nih Bang, boleh jelasin nggak sih maksud dari pelayanan meja itu sendiri apa, Bang? Iya. Pelayanan yang melayani meja adalah menyiapkan kebutuhan orang-orang secara jasmani, menyiapkan mereka makan. Menyiapkan mereka makan. Iya, makan. Dan pada saat itu dikhususkan untuk para janda dan orang-orang yang boleh dikatakan terlantar atau fakir miskin seperti itu. Jadi mereka tuh ada meja dan mereka menyiapkan meja yang harus penuh dengan makanan, sehingga setiap orang itu datang untuk makan, mereka itu sudah ada dan mereka dilayani. Oh, seperti berarti itu. Mungkin maksudnya pelayanan meja itu jadi mungkin zaman dulu tuh kayak ada satu meja yang dikhususkan untuk di situ tempatnya makanan ya. Iya. Dan mungkin siapa aja yang butuh makan bisa datang ke situ. Betul. Untuk makan. Dan itu dikhususkan untuk para janda dan orang-orang yang nggak mampu istilahnya. Oh, gitu. Jadi memang untuk orang-orang tertentu yang tidak mampu, mereka boleh datang ke meja itu untuk mereka minta makanan. Iya. Dan si Stefanus ini tugasnya adalah melayani mereka. Melayani mereka. Seperti itu. Artinya begini, pelayan yang melayani. Jadi maksudnya melayani di sini bener-bener melayani gitu, maksudnya sebagai pelayan. Iya. Karena kalau zaman sekarang kalau kita ngomong melayani itu kan maknanya udah bergeser ya. Betul. Udah nyanyi di atas panggung melayani. Ya nggak salah juga sih gitu ya. Bukan berarti salah, cuma maksudnya maknanya sudah sedikit bergeser ya. Kan? Nah. Dan kalau di sini melayani meja itu benar-benar sebagai pelayan di meja tersebut gitu ya. Kalau kata kasarnya sih pembantu. Oke. Ya, karena begini, mereka menyiapkan makan untuk orang. Dan mereka mesti standby di meja itu sampai orang itu sudah nggak ada yang makan. Seperti itu, Stephen. Oke. Jadi tugasnya si Stefanus ini ditunjuk sama ke-12 rasul untuk dia melayani di meja supaya ada orang-orang yang datang, dia layanin mereka supaya mereka bisa makan. Iya. Intinya itu ya, Bang ya. Betul. Nah, spesialnya apa, Bang? Kan tadi kayaknya ditunjuk bukan Stefanus doang nih. Iya. Jadi karena pelayanan ini rasul-rasul ini merasa nggak puas, bayangin aja
mereka yang sudah berada di atas, artinya begini, para rasul ini menganggap pelayanan mereka itu kurang, mereka nggak puas karena dasarnya simpel aja, pelayanan meja yang tidak terlayani dengan baik. Makanya itu mereka kumpul, mereka memutuskan memilih 7 orang secara khusus untuk melayani meja. Nah, rasul-rasul sudah menentukan orang yang melayani meja ini adalah orang yang terkenal baik, penuh Roh Kudus dan hikmat. Jadi ada kriterianya. Bayangin aja, untuk melayani meja ada 3 kriteria yang mesti menjadi standar dari rasul-rasul itu. Dan Stefanus terpilih dari 7 orang yang sudah dipilih. Nah, itu nanti bisa dibaca di dalam Kisah 6 seperti itu. Di Kisah Rasul 6 ya. Iya. Jadi intinya adalah ke-12 rasul ini mereka nggak puas gitu ya, karena mereka mungkin kalau zaman kerennya sekarang ya, mereka khotbah di mana-mana, tapi mereka masih melihat ada orang-orang yang berkebutuhan tidak terlayani. Setuju. Jadi itu yang tepat. Jadi ya mereka nggak mau tuh cuman melayani sekedar khotbah doang, sekedar terkenal doang, tapi mereka justru mau memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan ini. Iya. Makanya mereka menunjuk 7 orang yang salah satunya adalah Stefanus. Iya. Karena begini, inti daripada sebuah pelayanan itu adalah menjawab kebutuhan orang. Wow. Ya. Pada saat pelayanan kita tidak bisa menjawab kebutuhan orang, itu menjadi sebuah pertanyaan dan sebuah pelayanan. Wow. Nah, pada saat mereka sudah terpilih dengan pelayanan meja, artinya begini, pelayanan meja itu adalah satu pelayanan yang begini loh, nggak keren lah. Betul. Nggak populer lah ya. Nggak populer, artinya begini, melayani orang, ya. Setelah itu mereka berada di atas, di belakang panggung, dan mereka harus stay di tempat itu. Nah, nggak boleh kemana-mana tuh. Nggak boleh kemana-mana sampai begini, orang itu kenyang dan pulang. Oke. Wih, lu bisa bayangin. Angkanya pelayanan gereja mula-mula bisa berkembang, salah satunya adanya pemulihan pelayanan meja. Wow. Kalau kita baca ayatnya, di situ dari pelayanan ini hasilnya adalah jiwa-jiwa bertambah banyak. Artinya begini, kita harus bisa menjadi jawaban bagi orang-orang yang punya pengharapan. Kalau ada orang punya pengharapan, kita harus bisa menjawab pengharapan itu kalau memang kita bisa menjadi jawaban. Wow. Nah, kembali lagi, kenapa Stefanus ini kita angkat? Karena begini, kan pelayanan meja ini kan sudah capek. Ya. Bayangin aja, mungkin mereka masak, mungkin mereka menyiapkan meja, dan mereka melayani itu dengan excellent. Wow. Tetapi di tengah-tengah kesibukan daripada Stefanus yang sudah pelayanannya itu memakan waktu. Nah, Stefanus ini punya waktu tertentu di mana dia menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Wow. Ketidakpuasan daripada rasul itu adalah begini, supaya mereka bisa fokus dengan pelayanan doa dan pelayanan firman. Yang tadinya supaya mereka nggak diganggu lagi dengan pelayanan meja. Tetapi Stefanus, dia adalah pelayan meja, menjawab kebutuhan makanan daripada orang-orang yang ada pada saat itu. Tetapi dia juga punya waktu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Wow. Nah, waktu Stefanus melakukan ini, sebetulnya ini kan bukan tugas utama dia. Tetapi inilah hebatnya Stefanus. Di tengah-tengah keletihan dia, di tengah-tengah capeknya dia, setelah dia melayani orang, istilahnya adalah diakonia tadi, diakonos. Nah, setelah dia melayani, waktu-waktu yang senggangnya itu dia tidak gunakan untuk beristirahat. Ada sih, tetapi nggak dipakai semuanya. Tetapi dia memberitakan firman Tuhan. Nah, makanya saya ingin ngomong begini, Stefanus ini, kalau kita baca ayat selanjutnya, banyak orang yang ingin bertanya jawab dengan dia, sehingga ada beberapa orang dari kitab ini, mereka mengajak Stefanus untuk mereka berdiskusi atau tanya jawab dengan Alkitab. Wow. Ya. Oke, berarti si Stefanus ini bahasa sekarang mungkin extra mile ya. Iya. Dia dikasih tugas untuk jagain meja, melayani sebagai pelayan.
Tapi ya dia melakukan tugasnya dan nggak berhenti di sana. Iya. Di waktu-waktu yang mungkin orang lain, teman-temannya istirahat, dia tetap membagikan kebenaran firman Tuhan ya. Iya. Mungkin itu dari spesial dari Stefanus Iya. ya. Jadi orang-orang itu mengajak berdebat. Dan waktu itu Stefanus melayani mereka juga, sehingga waktu terjadi tanya jawab, ya, orang-orang ini kalah waktu berdebat. Dan Stefanus menyampaikan kebenaran itu tadi, dan mereka nggak terima waktu mereka kalah. Jadi si Stefanus ini dia selain melayani, dia juga memberitakan firman Tuhan. Mungkin ada orang yang nggak suka gitu ya, Iya. nggak suka diajak debat. Iya. Tapi diajak debat pun jadi kalah mereka Kalah. ya. Iya, mungkin orang ngomong begini, lu kan cuman pembantu, lu kan cuman pelayan meja. Sejauh mana sih lu pengetahuan lu tentang firman? Mungkin mereka punya pikir sehingga mereka berani bertanya jawab. Oke. Tapi kenyataannya Stefanus itu udah dikatakan terkenal baik, penuh Roh Kudus, dan berhikmat. Jadi di dalam kehidupan Stefanus, dia bukan hanya melayani di meja, tapi dia belajar tentang firman, dan waktu dia belajar tentang firman, dia menyampaikan firman itu, dia menceritakan firman itu, sehingga waktu mereka kalah, Stefanus ditangkap, mereka bersepakat, mereka ditangkap dan dibawa ke mahkamah agama dengan tuduhan-tuduhan palsu. Wow. Nah, waktu si Stefanus diperhadapkan sebagai terdakwa dengan berita-berita palsu yang dituduhkan oleh orang-orang itu, Stefanus tidak mengadakan perlawanan atau membela diri. Wow. Tetapi dia masuk ke mahkamah agama, dan pada saat itu tua-tua dan pada bangsa Israel pada saat itu menyidangkan Stefanus di mahkamah agama. Wow. Tetapi pada saat mereka melihat wajah Stefanus pada saat itu, wajah Stefanus itu seperti wajah malaikat yang penuh dengan kemuliaan. Jadi bisa dibayangkan mereka ingin menghakimi, ya, Stefanus, tapi waktu itu mereka melihat Stefanus itu wajahnya itu penuh dengan kemuliaan Tuhan seperti malaikat. Bisa dibayangkan waktu kamu melihat begitu, Stefan? Gentar juga sih. Ini orang mau kita salahin kok jadi kayak malaikat. Kayak malaikat kan, seperti, waduh. Nah, tetapi seperti itulah kadang-kadang niat jahat itu akan mereka lakukan. Udah istilah beginilah, kepalang basah lah, sikat aja lah. Nah, pada saat mereka melihat Stefanus itu seperti malaikat, mereka ini tetap mengeraskan hati, melanjutkan persidangan itu. Nah, waktu sidang itu dilanjutkan, Stefanus santai aja. Sampai satu ketika, para imam-imam ini di dalam mahkamah agama bertanya kepada Stefanus, dan Stefanus memberi kesaksian tentang apa yang sudah dia sampaikan. Dan waktu itu Stefanus menceritakan latar belakang apa yang dia dapat dari kebenaran itu, mulai Musa sampai Daud. Wow. Artinya begini, Stefanus itu bukan orang yang kosong, tapi dia penuh dengan pengetahuan firman Tuhan, ditambah lagi penuh dengan Roh Kudus, penuh hikmat. Waduh, udah lengkap. Artinya begini, Stefanus itu melayani dengan hati, tetapi dia juga mengisi hidupnya dengan kebenaran. Wow. Nah, waktu dia mulai menyampaikan firman Tuhan, orang-orang yang ada di mahkamah agama, mereka itu marah. Mereka seakan-akan apa yang disampaikan oleh Stefanus itu sebuah tamparan bagi mereka, sebuah pukulan bagi mereka. Makanya jangan heran waktu itu respon mereka marah, mereka menggertakkan diri. Emosi lah ya Bang. Woi, bisa dibayangkan. Ya. Emosi mereka yang sudah nggak bisa ditahan lagi. Artinya begini, mereka menuduh Stefanus, tapi tanpa disadari Stefanus membalikan itu, sehingga mereka merasa tertuduh. Artinya begini, kepalsuan yang selalu dituduhkan kepada kita, percayalah, Tuhan akan membela kita juga sebagaimana Tuhan membela Stefanus. Wow.
Nah, selanjutnya begini Stephen, setelah itu mereka mati. Dan Stefanus ngomong begini waktu dia menyampaikan kesaksiannya kepada Mahkamah Agama. Stefanus ngomong begini, aku melihat anak domba Allah duduk di sebelah kanan Bapa. Jadi waktu Stefanus mulai ngomong, dia juga melihat kemuliaan Allah. Bisa dibayangkan dalam kondisi persidangan seperti itu, Stefanus dibukakan mata rohani sehingga dia melihat kemuliaan Allah. Artinya begini, penyertaan Tuhan walaupun dia berada dalam sidang, Tuhan tidak pernah meninggalkan Stefanus. Amin. Lu bisa bayangin apa yang terjadi dengan orang-orang itu? Mereka semakin marah kepada Stefanus. Dan persidangan itu belum selesai, mereka ambil Stefanus, mereka seret Stefanus, mereka seret keluar dan mereka mulai melempari Stefanus dengan batu. Mereka lempari, mereka rajam Stefanus dengan batu. Wow. Dan Stefanus tidak lari. Dia hanya diam dan berlutut. Batu sudah menghantam dia. Entah itu kepala, entah itu badan, apapun ditimpahkan kepada dia. Hebatnya Stefanus, waktu dia mendapat perlakuan, dirajam dengan batu, dia ngomong begini, Tuhan, kuserahkan nyawaku kepadamu. Ya, nggak berhenti di situ. Dia ngomong begini, Tuhan, ampunilah orang-orang yang melakukan ini, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan kepadaku. Setelah Stefanus berkata demikian, Stefanus mati. Ceritanya mirip Yesus ya sebenarnya. Iya, betul. Jadi intinya ya si Stefanus ini ditangkap bukan karena apa yang dia lakukan, tapi kan orang-orang iri aja sama dia. Orang-orang iri sama dia, dia ditangkap, dia disidang, dia nggak punya salah. Bahkan orang-orang itu melihat mukanya kayak malaikat gitu. Justru udah ditunjukin gitu malah bukannya bertobat malah makin jadi ya Bang. Sampai akhirnya itu persidangan udah selesai belum Bang? Atau di tengah-tengah persidangan? Di tengah-tengah. Artinya begini, waktu kebenaran itu dinyatakan, kebenaran disampaikan. Wow, jadi intinya Stefanus ini pun juga belum sampai putus sidang ya? Belum. Tapi orang-orang ini kayak udah merasa tertuduh, ditarik, dilemparin batu sampai akhirnya meninggal. Mati. Dan yang luar biasanya lagi responnya sama seperti Yesus gitu ya. Dia berdoa, ampuni orang yang melakukan kesalahan itu. Wow, dahsyat sih ya cerita Stefanus ini. Berarti ya, kalau saya belajar dari cerita yang tadi Bang Ben cerita, mungkin pertama ya kita belajar juga dalam melayani harus belajar untuk memenuhi kebutuhan sekitar kita. Bukan cuman keren di panggung, bukan cuman keren terkenal, tapi kalau kita nggak jadi berkat, nggak jadi impact buat orang lain, buat apa gitu ya. Itu dari Rasul. Kalau dari Stefanus sendiri ya jangan takut untuk berbuat benar gitu ya. Amin. Kalau memang kita lakukan apa yang kita lakukan benar, ya udah. Mungkin ada orang-orang yang iri sama kita, tapi bukan berarti Tuhan ninggalin kita ya. Seperti Stefanus, Tuhan pun juga tetap menyertai dia sampai dia mati ya. Kurang lebih gitu ya Bang ya? Betul. Wow, dahsyat banget sih cerita tentang Stefanus ini ya. Iya. Saya sih belajar sih tentang yang tadi saya juga ngomong. Nah, gimana teman-teman dari cerita Bang Ben tadi tentang Stefanus? Kalau teman-teman terberkati, jangan lupa ya bagiin video ini ke teman-teman yang lain. Dan buat teman-teman juga, jangan lupa untuk komen. Mungkin ada pertanyaan yang masih bingung tentang Stefanus, boleh tulis di komen. Jangan lupa juga like, subscribe. Pokoknya dukung channel ini supaya channel ini terus berkembang jadi berkat juga buat kalian. Sekian dari kami pamit. God bless. God bless.